Tapi suara Tuhan tuh gimana sih Pastor El? Iya. Mendadak, yang tidak mendadak ke tenang Asik. saja. Sudah punya jawabannya kan? Sudah punya jawabannya dong. Tenang Mantap. saja, sudah belajar. Hey, welcome back, kami dari Serong Podcast. Saya Noel. Saya Yoyo. Saya Tian. Dan saya El. Ngapain? Bersama Yes Is Indonesia dan this is Unpopcast. Yes, let's go. Welcome back teman-teman. Wow. Tahu nggak kenapa kita bisik-bisik? Di perpus. Karena seringkali kita tidak mendengar suara lembut dalam hati kita. Lembut kita ya, nggak mau maksudnya ASMR. bagus ya, maksudnya bagus, lembut, luar biasa smooth. Iya, Ya di Unpopcast kali ini karena kita kemarin udah ngomongin banyak tentang pray dan kita juga udah ngomongin tentang bagaimana kita connect sama orang. Dan kali ini kita mau ngomong tentang bagaimana kita respon, tapi bukan respon terhadap orang terlebih dahulu, tapi responding tentang panggilan-panggilan atau suara Tuhan, suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Yes. Apakah ini berbicara tentang panggilan kita untuk jadi pendeta atau untuk kepedalaman, Mas Yo? Bisa jadi sebuah kalimat netral. Normatif sekali Anda. Takut ya. Takut ya? Tapi bisa jadi juga loh, ini Iya, panggilan-panggilan secara khusus untuk memang Tuhan panggil kita sebagai misionaris seperti itu juga. Tetapi ingatlah bahwa kita nih semua hamba Tuhan. Ya. Kita semua tuh murid, kita semua saksi. Jadi, Life on mission. life Dan on misi itu mission. setiap hari. Yes. Setiap hari dan dimanapun. Nah. Gitu. Terus. Karena Unpopcast akan ngajak kita buat merenungkan hal-hal yang sering kita dengarkan tapi kadang tidak kita lakukan. Atau tidak kita pikirkan dalam-dalam. Kita mau ngajak teman-teman buat kali ini merenungkan atau berpikir lewat obrolan kami. Kenapa seringkali orang Kristen itu kayak 404 di webpage. Not responding. Benar. Not responding. Kayak gimana nih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak sesuai briefing kita tadi? Tian gimana ya? Iya. Kok aku? Gak usah pura-pura gak tahu, kan kita udah ngobrol tadi ya. Jangan non responding. Jangan responding. Ya seringkali kayak udah tahu nih harus ngapain, udah tahu teorinya gitu. Kita harus mengusahakan bumi ini dan jadi excellent dalam semua hal. Jadi dampak yang kita dengar Wow. ya kan. Jadi dampak dimanapun kita berada. Amin. Jadi saksi dimanapun kita berada itu kan semua apa yang kita lakukan itu kan keluar dari identity kita. Teorinya. Ya. Nah, tapi setelah Amin pulang dari gereja hari Minggu, hari Senin nih kan ada kehidupan nyata nih. Ada kehidupan nyata, ada rundown kehidupan yang nyata, ketemu dengan orang yang nyata, seringkali kita bingung gitu. Ya oke, kemarin bagus teorinya, tapi terus apa gitu. Padahal kita juga dengar kebenaran bahwa waktu Yesus naik ke surga dia bilang aku akan menyertai engkau gitu. Nah penyertaan Tuhan ini loh yang seringkali kita gak notice gitu. Atau kita menganggap penyertaan Tuhan itu hanya sebagai sebuah simbol atau klise saja tanpa pernah kita rasakan real dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah itu mungkin yang kita obrolin. Guidance juga mungkin ya. Guidance dan Ya. bisa gak dibilang kayak kita tuh menolak untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari itu. Apa tuntunan Tuhan pada hari itu. Atau kalau bahasa yang lebih umumnya kita tidak melakukan apa yang suara Tuhan katakan. Asik. Tapi suara Tuhan tuh gimana sih Pastor El? Iya. Mendadak, yang tidak mendadak ke tenang Asik. saja. Sudah punya jawabannya kan? Sudah punya jawabannya dong. Tenang Mantap. saja, sudah belajar. Nah, deg-degan ya. Nah, ada beberapa hal sih. Tentu saja, kalau aku biasanya dibelas kasihan. Tiba-tiba misalnya hari itu keinget siapa. Kadang-kadang aku nggak mikir, nggak berkata bahwa semua orang yang kita ingat dalam pikiran kita itu disuruh Roh Kudus untuk ngapain gitu ya. Cuman kadang-kadang kan aku kepikiran salah satu anak gereja, ya aku coba untuk connect sama dia ya, chat gitu. Gimana kabarnya, apa yang kamu alami, sekarang lagi sibuk apa, skripsimu gimana dan sebagainya. Lalu mungkin teman-teman zaman dulu, yang teman SMA, SMP dan sebagainya. Kalau Tuhan ingatkan nama mereka jangan-jangan itu adalah suara Roh Kudus di dalam hati saya untuk saya connect dengan mereka gitu loh. Kan saya nggak pernah terkonek dengan mereka selama ini, kadang-kadang teman lama, jarang komunikasi dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ada sebuah suara untuk mengingatkan yang mengingatkan saya untuk connect dengan dia, ya coba aja untuk connect.
Kalau bukan gimana? Ya udah, setidaknya kita coba untuk connect dan sebagainya. Offer something to pray, ya kan? Butuh didoakan apa dan sebagainya dan sebagainya. Setidaknya dari situ kita membuka pintu kepada orang-orang. Seandainya satu hari nanti mereka butuh Iya. teman, butuh pertolongan, at least mereka tahu bahwa ada orang yang mau menerima dia, menerima Iya. ceritanya, gitu loh. Mungkin nggak harus hari ini juga. Itu salah satu hal yang saya sering alami gitu. Kayak saya pernah satu kali ketemu sama chat sama salah satu orang teman saya. Saya tanya gimana kabarmu dan sebagainya. Oh, dia bilang baik dan sebagainya. Lalu dia saat itu juga berkata seperti ini, aku butuh cerita dan memang aku sudah rencana cerita sama kamu, tapi hari itu saya dulu yang chat dia. Kenapa? Karena ya udah diingetin aja gitu loh. Dan pada akhirnya ya udah, akhirnya saya bisa connect dengan dia, saya bisa mendoakan dia, bisa konseling dan sebagainya. Berarti guidance of the Holy Spirit itu nggak selalu audible, spiritual, mistis. In fact saya nggak pernah mendengar secara audible. Saya juga. Ya. Kayak maksudnya bisa aja dengan hal-hal yang natural gitu kan. Iya. Yang sehari-hari kita diingatkan atau mungkin tiba-tiba ada teman kita yang kita ngelihat Instagram story-nya lagi hitam semua. Betul, ada lagu ada backsoundnya. lagu background dan kita tahu gitu loh, kita tergerak itu lagi not okay, dia Iya. lagi beda Iya. dan kita mungkin dia pernah cerita sama kita. Yep. Iya. Tapi sering nggak sih kita nge-skip itu? Kayak Iya, oh iya, udahlah, iya, nggak iya, salah. iya. Sering. Pernah nggak? Pernah. Ya Gimana, pernah Mas Yo? sih. No, well, Takutnya nanti ini ke poin selanjutnya ini nanti. Yang apa? Emang mau ke poin selanjutnya? Ya kayak apa ya? Pasti pernah lah kayak itu, mungkin karena capek atau apapun kayak gitu, karena ada kepentingan pribadi kayak gitu. Cuma waktu aku melihat tentang gimana ngerespon Roh Kudus itu selalu apa ya? Waktu itu suara Tuhan di dalam firman Tuhan. betul. Suara Tuhan di dalam firman Tuhan ya. Alkitab berkata. Gitu. Gak, maksudnya gini, amanat agung itu bukan sekedar anjuran sih berdua. Itu Yes. perintah gitu loh. Yap. Oh. Artinya waktu kita ngerespon, artinya kita taat terhadap perintah itu. Respon ini bukan berarti kayak kita harus nunggu tadi suara audible atau apapun. Tetapi waktu kita sadar bahwa ini perintah, itu tuh melekat dalam diri kita. Sehingga waktu kita sadar ada orang-orang sekeliling kita, ya kita harus taati dulu. Dalam arti apa ya? Kita harus memulai percakapan itu penting gitu loh. Yap. Karena kita tuh takutnya apa ya? Nunggu kapan ya Roh Kudus ngomong. Lah ya kita mungkin ya kayak aku juga tidak pernah merasakan suatu suara audible atau apapun kayak gitu. Yeah. Tapi firman Tuhan jelas itu sebuah perintah yang harus kita lakukan, amanat agung. Dan itu harus kita lakukan dulu. Artinya harus kita biasakan juga. Yeah. Kayak beberapa kali kayak L juga kayak gitu. Tiba-tiba keingat waktu merendungkan ayat bahwa ini adalah sebuah perintah. Yaudah coba cari di kontak di WA atau siapa nomor kayak gitu. Dan aku pernah ngalami juga kayak gitu. Waktu mulai ngontak, ternyata dia tuh dalam keadaan yang memang sedang buruk kayak gitu. Nah, aku tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Itu si A sedang ngalami beban berat kayak gini, cobalah kontak. Enggak kayak gitu, tetapi memulailah dengan firman Tuhan. Bahwa kesadaran bahwa ini adalah amanat agung itu perintah. Yap. Dan kita memulainya. Memang seringkali juga ada, kalau aku lebih ngomong tentang impresi dalam hati ya. Ya. Yap. Aku Impresi. tuh lebih sadarnya tentang impresi dalam hati. Ketika misalnya di Gojek atau apapun kayak gitu, tiba-tiba ada impresi dalam hati, ya udah mulailah percakapan. Dan itu seringkali bekerja. Artinya pernah aku punya pengalaman kayak gitu, udah naik Gojek, memang menyengajakan naik Gojek atau ini nyebut Gojek boleh disponsori enggak gitu juga kayak gitu. Apa waktu naik Gojek online kayak gitu, tiba-tiba ada impresi dalam hati karena ada percakapan dulu di sebelumnya, mulai ngobrol lah, nanya pribadi, mulai masuk dan memang benar ternyata dia sudah meninggalkan identitas sebagai seorang Kristen lama kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu sampai di tempat kerja dan kami berdoakan dan dia punya berbagai masalah. Nah, hal-hal kayak gitu loh, tetapi pada dasarnya sama bahwa ini perintah gitu loh. Ini bukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu kayak anjuran atau apapun. Tapi ini perintah yang memang harus kita lakukan. Lakukan just do it dulu, lakukan dulu. Penolakan atau apapun, ya itu akan menjadi bagian sih. Itu Dan jadi sebenarnya cerita aplikasinya kita. tuh simple, Ya. nggak serumit yang kita pikirkan dan kita bayangkan, iya kan? Kayak nggak harus mendengar suara yang gimana dan sebagainya. Iya. Secara natural tuh ada di dalam diri Iya. kita, di dalam hati kita. Roh Kudus kan di dalam hidup kita ya, baik Roh Kudus kita nih. Jadi pasti dia berbicara, Iya. pasti dia Ya, berbicara. Malah kalau kita pikirkan kita nggak harus nunggu ada tanda yang gimana dulu loh untuk kita mulai Yep. menginjil dan mendoakan orang. Yep. Kita nggak harus nunggu tanda. Kadang orang kan pikirkan, oh aku harus tunggu tanda dulu, harus nunggu ya. ada sign dulu kayak gini nggak. Roh Kudus tuh ngasih tuntunan karena perintahnya itu dikasih buat seluruh hidup kita. Ya. Life on mission. Jadi harusnya kita sadar ketika kita keluar di pergaulan, di sekolah, dimanapun, harusnya kita udah prepared. Ya. Kalau Tuhan tuh akan pakai kita di situ. Ya. Selalu siaga. Selalu siaga kayak gitu. Jadi seringkali orang Kristen gitu kan, ini aku Iya. Tuhan, utuslah dia.
Jadi kayak takut untuk ngelakuinnya kayak gitu. Iya. Nah, perkataan tadi juga saya pernah ngobrol sama orang. Insight-nya mungkin mereka apa ya? Mereka bukannya tidak dengar, tapi takut aja karena mereka merasa unqualified. Iya. Kalau aku nggak mampu gimana? Iya, ngerti, Kalau aku ngerti. nggak siap itu gimana? Mhm. Itu Iya. kira-kira gimana tuh? Ya karena somehow maksudnya ini ya di Alkitab kita tuh kan baca cerita nabi-nabi besar gitu ya. Ya, Mereka tuh ya, terima that's true. kayak Tuhan Semak berkata belukar. kepada dia gitu, terus kayak entrance-nya hadirat Tuhan itu kayak sangar-sangar Api. gitu. Ya. Api apa gitu. Dan kita baca cerita para nabi di mana mereka tuh apa ya mendapat pesan dari Tuhan di Alkitab. Terus bahkan orang-orang di Perjanjian Baru juga ya, Filipus, Ya, ya, ya. Paulus, Petrus gitu, dan kita membaca cerita bagaimana Tuhan itu mengarahkan mereka dengan cara-cara yang unik dan spesifik gitu, nggak sama Yep. gitu. Terus sekarang kita bandingkan dengan diri kita tuh rasanya kayak lihat, ya itu kan nabi gitu. Mhm. Aha. Terus kita bandingkan, kita pikir ya mereka kan penyampai pesan Tuhan, kita kan kayak apa, kita siapa gitu. Mhm. Itu mungkin yang bikin kadang-kadang ya bikin kita ngerasa ya itu mungkin mereka tapi bukan aku. Padahal aku percaya ya mereka juga orang-orang yang menyembah Allah yang sama dengan yang kita sembah, dan bukankah Allah yang sama juga yang hidup. Tuhan kita ini kan Tuhan yang hidup ya, yang meminta kita untuk menyampaikan keluhan kita di dalam doa, dan dia berbicara kepada kita dengan Alkitab terutama ya, dan kemudian dengan beberapa cara yang lain gitu. Dan bukankah Allah kita yang hidup ini juga berbicara kepada kita dalam semua aspek kehidupan kita, Yep. termasuk dalam kita melayani Dan gitu. percayalah, di dalam perjanjian lama, para tokoh-tokoh itu pun, walaupun sudah dengar suara Tuhan dengan jelas, mereka tetap ada penolakan. Ya. Yeremia di awal, Ya. Yunus, Musa. Musa. Mhm. Mau dengar audible apa sih mereka? Iya, 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 saya tetap, juga. tetap Iya. ada hasrat penolakan. Nah itu memang kita sadari, itu manusia berdosa. Kita memang seringkali kita tidak mau taat pada perintah Allah dalam diri kita kayak gitu. Iya. Kita mau dikasih suara audible sekalipun, kalau memang kita tidak sadar bahwa kita ini adalah saksinya, dan kita memang benar-benar dipilih menjadi saksinya, ya kita akan tetap menolak sih sebenarnya kayak gitu. Dan ini jaminan ya, waktu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu kan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa itu Kuasa. diberikan untuk menjadi saksi. Betul. Iya. Yep. Jadi itu apa ya, kita harus sadari bahwa Roh Kudus itu udah ada dalam diri kita udah punya kuasa, dan kita mau nggak menghidupi itu gitu loh. Yep. Menyadari bukan berarti ada api-api dalam diri kita kayak gitu, tiba kita tumpang tangan dan langsung rebah atau apapun, bukan gitu juga. Tapi secara natural juga itu terjadi dalam diri kita bahwa Roh Kudus Ya. menyertai kita, Ya. walaupun itu seringkali dalam penolakan. Ya. Iya. Ya. Setuju. Hmm. Justru dari kisah nabi-nabi itu kita juga bisa belajar kan. Musa tuh bilang, aduh Tuhan aku nggak bisa ini, banyak banget excuse Iya, dia. iya. Sampai Iya. Tuhan bilang kan, apa sih yang ada padamu? Tongkat. Ya udah pakai tongkat, Tuhan akan pakai tongkat. Kayak maksudnya Tuhan akan menyediakan. Iya. Ya saya juga kan. Kalau tadi kita merasa unqualified ya seperti Musa, atau mungkin kadang-kadang kita kayak Yesaya. Ketika dia dipanggil ya saya pertama kali ngomong, aduh tapi kan aku najis bibir. Ya. Aku nggak layak Tuhan. Terus habis itu apa yang terjadi? Ini yang indah nih. Tiba-tiba dari hadirat Tuhan itu muncul satu bara dan itu menyentuh mulut Yesaya. Bukan menyentuh mulut Yesaya. Terus habis itu Yesaya jadi equip, jadi kudus gitu loh. Itu kan menggambarkan Yesus sebenarnya ya. Yang datang kepada orang berdosa, yang instead of ketika manusia waktu itu datang ke hadirat Tuhan manusia berdosa itu mati, tapi ketika ada yang dari hadirat Tuhan turun ke dunia menyentuh manusia yang berdosa, Ya, tiba-tiba hidup. manusia berdosa itu jadi hidup. Ya. Itu Ya, satu ya. hal yang luar biasa. Sama seperti Ya. kita sekarang. Kita nih orang-orang yang sudah dikuduskan, kita orang-orang sudah ditebus, dan saya percaya kita juga di-equip sama Tuhan Ya. dengan masing-masing. Nah, mungkin kita juga bukan hanya unqualified ya. Bukan unqualified maksudnya. Tapi kita itu hanya untrained aja sebenarnya. Iya. Kita hanya kurang mempersiapkan diri saja. Iya, iya. Kan ada banyak cara untuk kita bisa mempersiapkan diri, misalnya untuk mendengarkan curhatan teman kita, untuk kita bisa mendoakan teman kita, bisa dari komunitas, Iya, bisa iya. dari resources. Dan saya juga percaya nggak semua orang misalnya dia harus jadi orang yang siap menjawab semua jenis pertanyaan. Betul, Ya. betul. Misalnya Iya, iya, iya. berarti Kak, aku harus siap dong apologetika, pertanyaan tentang sains, tentang psikologi, atau aku juga harus belajar konseling klinis, aku harus belajar Ya. ini, harus belajar okultisme, mengusir roh jahat. Waduh. Aduh. Semua itu harus bisa. Tapi enggak, karena saya percaya Tuhan tempatkan kita di circle tertentu, dan Ya. orang-orang tertentu Ya, di ya. sekitar Ya, ya. kita. Ya, betul. Dan mungkin juga Tuhan bisa pakai pengalaman hidup kita, Ya. dan Tuhan akan temukan dengan orang tertentu, dan all we have to do is respond Iya. Ya. dan ikut guide Holy Iya, Spirit. iya, Ya, iya. Ya. Hmm. Dan itu beautiful gak sih? Maksudnya dari zaman dulu, dari zaman Musa, sampai sekarang nih 2022, Allah yang sama masih Bekerja. bekerja, masih berusaha berkomunikasi dengan kita. Yep. Hmm. Yep. Hmm. Itu Yep. indah gak sih? Yep. Dan bukti bahwa dia emang gak meninggalkan kita gitu. Ya memang firman Tuhan bilang kita harus siap sedia.
Ya. Siap sedia kapanpun, dan jangan anggap ini sebagai beban teman-teman. Justru karena Tuhan mau pakai kita orang berdosa ini untuk jadi alat Dia, Holy Spirit work through us. Be excited. Yes. Harusnya kita excited Yep. dan rasa honored banget kayak gitu. Ya. So wow, jangan non responding lagi ya, di refresh browsernya. Asik. Udah bisa connect. Oke, F5. thank you sudah nonton episode kali ini. Ini Unpopcast dan sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you all. God bless.